Pada malam hari ini dan kita mulai kegiatan ini dengan bersama-sama baca Bismillah ya Bunda. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Nah, hari ini adalah hari yang dinanti-nanti oleh oleh siapa ya? Oleh kami. Karena ternyata setelah beberapa kali, 2 kali kita turun ke lapangan, itu ternyata kita mendapatkan insight-insight baru yang kami para observer juga dapatkan dan teman-teman juga dapatkan ketika turun langsung ke realitas kehidupan kemarin di Pagarsih ya, sama hari ini kita ketemu sama kakak-kakak mahasiswa dari Unpad. Nah, insya Allah hari ini nanti coach Bunda Sri nggak enak ya Bunda. Bunda Pilih Sri salah sebagai satu, Kak. coach dan Bapak Suhu SCM ini ada Bapak Syahril Iskandar akan berbagi insight Halo, itu. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini akan berbagi sama ayah bunda sekalian dan teman-teman. Juga nanti dilanjutkan oleh presentasi insight dari teman-teman kreatifpreneur muda kelas 10 dan kelas 11. Dan nanti dilanjutkan sama diskusi bareng ayah bunda sekalian terkait nanti perencanaan dan perkembangan anak-anaknya gimana. Baik, kita mulai saja. Mungkin pertama kali Bunda Sri bakal sharing dulu nih. Kita ini bakal ngapain aja nih Bun eh, tentang coaching-coaching bisnis ini. Boleh Bunda Sri dulu Mangga? Baik, terima kasih Kak Kladin. Saya izin sambil share ini ya, PowerPoint ya. Oke, baik. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita berkesempatan untuk memberikan feedback terkait dengan aktivitas-aktivitas realistik, gitu ya. Kita menyebutnya aktivitas-aktivitas realistik. Sebetulnya yang perlu memberikan feedback observasi sepertinya Kak Ladin sih yang merasakan dinamika di lapangan ya Kak ya. Nungguin yang lama, lambreta siapa itu ya, yang harus bertarung dengan dirinya ketika mewawancarai. Ya, tapi satu hal ya, Bunda ingin mengucapkan terima kasih pertama tentunya kepada Kak Kladin yang selalu setia mendampingi muda-mudi yang luar biasa ini ya. Dan yang kedua kepada ayah bunda yang telah memberikan kepercayaannya kepada muda-mudi ini bertumbuh luar biasa ya. Jadi amanah ini bukan sekedar untuk kami saja para pendidik, tapi kita sedang bermitra menjadi membangun lingkungan yang menantang untuk mereka gitu ya. Yang ketiganya tentunya untuk anak-anakku semuanya ya, para ganteng solehah ini, para ganteng, para cantik, para soleh dan solehah gitu ya. Yang Bunda tahu kalian itu struggle banget ya untuk bertumbuh gitu ya, untuk punya mimpi besar, tapi ternyata nyalinya masih harus didorong-dorong. Nah, kalian harus berterima kasih banyak nih buat Kak Ladin nih yang selalu setia sama kalian ya. Oke, terima kasih juga untuk yang berkenan hadir malam ini. Memang sesi ini buat kami salah satunya adalah untuk memberikan feedback kepada Ananda semuanya yang telah berjuang ya di dalam uji realistik gitu ya, bahwa pembelajaran ini prosesnya bukan sekedar proses mendapatkan ilmu di dalam kelas, di area Sekolah Kreatif Renat Muda, di area Hayat School, tapi sebetulnya tantangan sebenarnya ada di luar sana dan kita perlu keluar dari
zona nyaman. Nah, gitu ya. Keluar dari zona nyaman, kemudian keluar dari kandang gitu ya, biar nggak jago kandang ya. Nah, itu. Dan alhamdulillah bersama kita juga sudah ada coach atau suhunya Sekolah Kreatif Trainer Muda itu Bapak M. Syahril Iskandar yang kemarin terjun langsung ya Pak ya. Tapi nggak terjun bebas kan Pak ya. Bebas itu. Terjun langsung mendampingi muda-mudi kita untuk menjelajahi di Pagarsih ya. Nah, itu. Baik ya, anak-anakku, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, kita memang membangun di Sekolah Kreatif Planner Muda ini basicnya memang pendidikan non formal ya. Kita basicnya adalah homeschooling. Artinya kami tidak hanya katitipan atau dititipi kalian, tapi yang lebih penting adalah ayah bunda dengan kami di sekolah ini berpartner, sehingga kita perlu menyamakan konsep tentang bagaimana kita memberikan tantangan dan kesempatan untuk muda-mudi ini membangun dirinya dalam konsep creativepreneur dan entrepreneurship. Maka kami menamakan konsep yang kami bikin adalah personalized curriculum. Tapi personalized curriculum ini bukan sebuah template. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa setiap anak ini unik. Setiap siswa ada Hafiz, Dafa, Azka, Lintang, Yusuf, Alif, gitu ya, Fatia, Lana, kemudian Arsha, Arya, dan banyak lagi itu bukan anak-anak yang bukan muda-mudi yang kita berikan template-nya harus gini loh, nah, gitu ya, dicap pakai kayak kalau Mas Syaril selalu bilang kayak telur asin gitu ya, dikasih barcode gitu ya. Tidak seperti itu ternyata gitu. Maka kemudian si personalized curriculum ini kita buat dengan beberapa tahapan tentunya gitu ya. Sampai nanti di akhir tahun di kelas 12 kita akan menemukan saripati atau uniqueness yang benar-benar dia banget, nah, gitu ya. Maka di personalized curriculum ini kami melakukan salah satu aktivitas atau stimulasi intervensi kepada para siswa namanya Tour Creative Industry. Tuh, dan ini memang pembelajarannya pasti akan banyak banget ya. Kenapa kami melakukan proses belajar seperti ini? Karena sebetulnya kita harus meyakini anak-anak ini, muda-mudi ini, punya eh, kapasitas atau insting atau naluri untuk belajar langsung. Mereka bisa menggunakan indera mereka untuk melihat, mendengar, meraba, merasa gitu ya. Bagaimana realitas sesungguhnya di luar sana gitu. Dan ini satu hal yang sebetulnya harus masuk dalam konsep pengembangan kurikulum-kurikulum, gitu ya. Tidak hanya tentang itu, tapi yang lebih penting itu ada daya juang yang dibangun, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membayangkan eh, area kreatif industri itu seperti sebuah pabrik, itu bukan ya. Tapi Pagarsih itu adalah sebuah jalan yang memang di situ tuh sentra untuk desain dan promosi dan percetakan gitu ya. Jadi itu sepanjang jalan Pagarsih dari ujung ke ujung, eh, depan apa kanan kiri gitu ya, berbagai toko yang berdampingan sampai terakhir itu saya dapat pertanyaannya gini, kenapa sih harus babarengan gitu, bukannya jadi malah bersaing. Nah ini jadi menarik gitu ya, kita akhirnya jadi belajar konsep ekonomi, kenapa ada sentra industri, konsep keberkahan, konsep rezeki gitu ya. Setelah itu kami bahas lagi tuh Kak Kladin di Hayatin gitu. Muda-mudi ini bertanya kenapa kenapa toko percetakannya sampingan gitu ya. Jadi kan kita bisa milih tuh memang itu tujuannya gitu. Nah, ini menarik ya. Nah, Eh, di sini targetnya apa sih di kreatif industri ini? Kalau kemarin saya spill-spill dikit ya, dengar-dengar ngintip-ngintip itu dari obrolan-obrolan itu tentang personal and corporate branding wannabe. Jadi wannabe, baru netas telur gitu ya si anak muda ini pengen jadi pengusaha. Oke.
Karena usaha yang baik itu adalah usaha yang kamu terjun langsung. Bukan sekedar kamu buka teori, belajar tentang konsep modal dalam konsepnya Adam Smith itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Itu nothing ya anak-anakku. Ya, kamu harus kerja keras ya. Modal itu bukan cuma uang, guys, tapi semua effort kalian itu adalah modal. Semua doa kalian, semua harap kalian, semua rencana kalian itu adalah effort yang harus kita keluarkan gitu ya. Nah, di sini aktivasinya adalah talents and grit ya, bakat-bakatnya dan daya juangnya. Kita sudah melakukan beberapa fase ya di semester kemarin, mulai dari survival untuk mengaktifasi apa namanya disiplin conscious disiplinnya atau disiplin berkesadarannya gitu ya, tentang who am I-nya, terus kemudian berikutnya ada talents mapping, terus kemudian challenge di semester satu ada High Art Festival gitu ya. Dan itu satu rangkaian yang memang kita aktivasi. Dan alhamdulillahnya teman-teman di satu semester kemarin, walaupun saya tahu perjuangannya Kak Ladin seperti apa ya, berdarah-darah, berkeringat gitu ya, kayak penuh tangis dan air mata. Enggak kok, enggak selebay itu ya. Itu mah saya aja yang lebay gitu. Nah, jadi di bakat dan daya juang ini tentunya harus diaktifasi dengan tadi. Memang challenging banget, mereka harus turun langsung ke lapangan. Ya mungkin nanti Kak Ladin ceritain ya hari ini mereka gimana di challenge-nya harus ngobrol dengan harus mau ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Oke. Selanjutnya eh di personalized curriculum ini ada personalized approach, pendekatan personal yang tadi dengan talent mapping, dengan aktivasi conscious disiplinnya, terus kemudian personalized observation ya, kita observasi one by one gitu. Kak Ladin memiliki bank data karakteristik atau perubahan atau bahkan gejolak emosinya anak muda. Dan ini kita juga lakukan ini dan kita berharap ayah bunda juga melakukan ini gitu ya, sehingga nanti akan ada link and match. Nextnya harus kita apain gitu, karena ternyata para Hayat Schooler ini, anak muda ini tidak cukup dengan disuruh dikasih tugas, misalnya nanti kamu kerjain ini ya, coba nanti kamu lakuin ini ya, tapi masih kudu ditongkrongin gitu ya, masih kudu ditungguin, masih kudu ditongkrongin. Jadi it's okay, kami siap. Dan ayah bunda juga harus siap gitu ya. Seperti itu. Yang mana? Baik, kemudian ada great activation ya, tadi daya juang, em, mewawancarai mewawancarai mahasiswa atau bertanya-tanya tentang branding, tentang logo, tentang cetak, itu saya yakin membuat mereka harus keluar dari zona nyaman, ketemu dengan orang baru. Nah, disinilah sebetulnya great activation-nya, bukan sekedar mereka jalan kaki sepanjang apa pagar sih, tapi lebih utama lagi menaklukkan mental. Aduh, kudu nanya, ntar salah ngomong nih, nah, gitu ya. Dan itu hal yang luar biasa gitu. Kemudian ada feedback ya. Tentunya feedback ini menjadi penting. Ini adalah momen untuk mengikat makna, maka kami lakukan proses ini dan ayah bunda juga akan melakukan hal yang sama, bertanya, walaupun mungkin kadang muda-mudi ini agak nahan untuk nggak cerita gitu ya, kayak gimana Kak hari ini, ya biasa weh, gitu ya, standar jawabannya kan gitu ya. Jadi anak-anak nanti kalau ditanya sama ayah bunda nggak boleh lagi jawabnya biasa aja ya, karena kalian udah ngerepotin Kak Ladin. Oke, ini list aktivitasnya, proses-proses yang dilakukan, ada proses soft skill ya, koneksi spiritual kayak tadi, obrolan tentang kenapa sih si tokonya atau apa namanya tempat-tempat cetak dan desainnya itu harus sampingan, mereka nggak takut bersaing apa, nah gitu ya. Ada konsep eh, rezeki.
keberkahan di situ gitu ya. Kemudian menjadi perencanaan, menjadi penyelesaian masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, kesadaran diri, empati ya, hubungan interpersonal dan masih banyak lagi. Dan ini sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga proses ketika berjalan seperti ini ada nggak nyamannya itu adalah proses yang memang harus kita jalani gitu. Saya yakin tidak hanya menjadi tantangan untuk siswa, untuk muda-mudi ini, tapi menjadi tantangan juga untuk ayah bunda. Karena mungkin selama ini ketika di sekolah pada umumnya ya, eh, bisa jadi aktivitasnya tidak serealistik ini gitu. Sedangkan yang kami lakukan bahkan dari kelas 10, bahkan dari kelas SMP pun, bahkan dari SD pun, magang dan adventure itu sudah jadi aktivitas real yang masuk di dalam kurikulum gitu. Sehingga ketika masuk di sini mungkin ayah bunda yang basicnya bukan dari homeschooling ya, tidak memahami dunia homeschooling gitu ya. Terus harus ikut ngajarin juga, harus ikut OL juga, harus ikut kerjasama juga. Mungkin ada beberapa hal yang bingung. Oleh karena itu, kami membuat sarana-sarana seperti ini untuk menjadi sesi mengikat makna bersama ayah bunda, gitu ya. Oke, personalized curriculum, capaiannya apa sih? Nah, tentunya kita harus ada capaian dong, gitu ya. Karena di sini kita nggak cuma ngomongin akademik loh, kita udah ngomonginnya beyond akademik, gitu ya. Udah di atas akademik. Akademik itu gerbang awalnya aja, gitu. Selebihnya Hayat School itu sudah berbicara di atas akademik, gitu. Sudah berbicara tentang attitude, berbicara tentang self concept, konsep diri, berbicara tentang kesadaran, berbicara tentang value. Maka kami pun menentukan capaian, yaitu disiplin berkesadaran dalam konsep bakatnya menjadi excellent dan earn ya, melakukan apapun harus totalitas gitu dan menghasilkan. Nah, gitu ya. Kemudian berkomitmen. Apa ukuran komitmen? Terencana, terukur, terstruktur, dan tentunya menghasilkan, gitu ya. Jadi ini capaian-capaian yang kami lakukan. Bahkan tadi, Kak Ladin, ini saya spill ya, anak-anak ya. Jadi aib kalian sama Bunda buka di sini ya. Tadi itu ketika mau mewawancarai ya, Kak Ladin itu sampai izin ke saya, Bun, kalau kalau saya nggak pulang pas nanti rapat, nggak apa-apa ya. Aku lagi nungguin si para pemuda soleh dan ganteng ini gitu. Mereka lagi di challenge harus mewawancari satu persatu gitu. Saya bilang oke, it's okay, siap. Saya bilang silakan Kak, gunakan otoritas Kakak sebagai apa namanya pendamping gitu ya, seperti itu. Akhirnya ternyata ya memang harus break the cycle ya, harus mendobrak tembok gitu. Eh, Not that bad ternyata gitu. Tapi ya tadi memulainya itu kan, nah gitu ya seperti itu. Jadi capaiannya clear ya. Terus kemudian kita perlu melakukan sesi ini ada dokumentasi gitu ya, ada portofolio. Dan itu tidak hanya menjadi privilege-nya kami orang guru-guru di Hayat School, tapi juga menjadi privilege-nya ayah bunda di rumah gitu. Perlu mengcapture setelah ini kami melakukan sesi feedback tentunya itu akan jadi masukan untuk ayah bunda, akan jadi input untuk nanti membuat portofolio. Karena portofolio ini harapannya tidak semuanya diserahkan kepada siswa gitu ya. Perlu ada cara pandang ayah bunda sehingga kita tahu nih step by stepnya anak-anak muda-mudi ini menghadapi dirinya, menaklukkan egonya, menguatkan mentalnya, dan terutama mengeksplorasi bakatnya dalam sebuah dokumentasi gitu. Kemudian yang terakhir tentunya adalah memberikan feedback, ngobrol santai. Ini memang harus dibangun ya. Artinya di usia muda-mudi ini kalau dalam konsep psikologi kan mereka sedang menghadapi fase identity, punya membangun identitas atau versus kebingungan peran. Jadi, kenapa kemudian kami memfokuskan bahwa Hayat School ini dan Sekolah Kreatif Planner Muda ini berada di jalur non formal dengan konsep kreatif planner dan kreativitas dan entrepreneur karena
kami sangat meyakini bahwa muda-mudi ini perlu memiliki fokus yang clear gitu ya. Harus clear mereka memiliki fokus apa gitu. Dan fokus itu membawa kami pada sebuah program-program yang tadi ya, yang realistic activity gitu. Nah, tapi tentunya ini tidak hanya menjadi kerjanya kakak Fasil dan siswa, tapi juga menjadi privilege-nya ayah bunda mendampingi untuk ngobrol santai, memberikan feedback. Ini tentunya ada seninya tersendiri. Nanti kita akan teruskan ya dengan seni berkomunikasi dengan para muda-mudi ini biar identitinya clear dan tidak ada kebingungan peran gitu ya. Apa sih yang diobrolin tadi personalized project? Bener nggak? Clear nggak nih? Nah, kalau kita mau aminkan gitu ya, ini ada Arsha yang pengen punya usaha kuliner, Arya yang sudah meretas jalan membuat bisnis online gitu ya, omsetnya no kaleng-kaleng loh, Kak Ladin, wow 2 juta loh ya, nah gitu ya. Keren, keren. Dava yang sudah bikin pathway apa namanya ingin jadi eh, karirnya di bidang bisnis gitu ya sampai jadi konsultan gitu. Terus Azka yang kemarin masih bingung ya. Azka mau di bisnis or what gitu ya. Terus kemudian ada Yusuf yang pengen punya peternakan. Saya langsung beliin ayam sepasang loh Kak Ladin. Udah punya Udah ayam bertelur lagi ya piaraan Bun ya? ya. Oh, udah bertelur pula gitu ya. Ada Alif yang masih mencari-cari tapi sudah mulai mengarah ke literasi yaitu menjadi reviewer katanya. Terus ada Hafiz masih juga memastikan apakah di bidang medis atau di bidang apa Hubungan namanya internasional. hubungan internasional gitu ya. Terus Lintang mau punya usaha apa waktu itu kemarin ya? Saya lupa. Transportasi Transportasi, eh dan gitu ya, transportasi dan banyak lagi ya. Dan saya pikir ini satu hal yang perlu kita fokuskan gitu ya, sehingga berikan pendampingan, beri feedback, beri tantangan dan komitmen. Itu saja strong why dari kenapa kemudian kita perlu memfokuskan dalam personalized curriculum, memberikan feedback dan kita effort sekali untuk melakukan ini ya Ayah Bunda. Saya menghargai sekali Ayah Bunda yang berkenan hadir malam ini. Itu saja. Terima kasih Kak Kladin karena kita masih bintang utamanya bukan saya dan Pak Syahril loh. Bintang utamanya adalah muda-mudi kita. Jadi saya serahkan kepada Kak Kladin. Terima kasih Kak Kladin. sami-sami Bun. Iya. Bunda juga sedikit ini tadi Bunda udah spoiler juga mau cerita. Sebetulnya tadi memang ketika mau wawancara itu penuh dengan gejolak ya teman-teman ya. Aduh gimana nanti kalau ditolak gitu kan terus aduh malu atau apa tapi itu terbayar ketika teman-teman datang Bun, datang kembali lagi dengan senyum. Kebayang itu perasaan bangga ke diri sendiri karena sudah berani menaklukkan gejolak ketakutan yang apapun gejolaknya ya entah itu ketakutan itu malu dan lain sebagainya akhirnya pas datang dengan senyum teh kebayang nih gimana ya udah senyum kalau tadi perginya masih mukanya ragu-ragu gitu ya masih misu-misu dulu tapi pas pulang dengan senyuman itu oh ya ternyata teman-teman berhasil menaklukkan diri sendiri gitu nah Sebenarnya mereka tuh pengen marah sama Kak Ladin. udah marah-marah. Soalnya di challenge katanya gitu ya. Aku challenge diri sendiri Bunda hari ini aku akan lebih banyak bersabar mendengar ini ya. Nah, alhamdulillah sabarnya terbayar dengan senyuman-senyuman pas datang tadi gitu. Yeay, itu adalah prestasi-prestasi luar biasa anak-anakku keren kalian. Iya, mantap. Nah, terus kita mau dengerin cerita dulu nih dari Pak Syahril kemarin nih. Kalau hari ini tuh Minggu kedua, kalau minggu kemarin itu bareng-bareng sama Pak Syahril ke Pagarsi. Bapak boleh cerita dulu nggak kira-kira apa nih yang Bapak lihat dan observasi dan bisa kasih tips and trick sama teman-teman. Mangga Pak Syahril. Oke, baik. Ada suaranya, Kak? Ada Pak. Oh iya, baik. Ini maklum nih, pada ikutan nih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa ala azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih yang luar biasa buat Kak Kladin. Ini dahsyat ini guru 24 jam. Aduh. Ya, jadi kalau pimpinan gitu kepikirannya itu aja. Ini kayaknya harus ditambah nih gajinya kayak gitu. Nah, baik ya. Eh, Makasih juga buat Bunda Sri Haryati ya, Kepala Suku High School. Ini luar biasa juga terus mendampingi para guru dan ya Ananda semua ya. Dan Ayah Bunda sekalian, terima kasih sekali lagi yang luar biasa. Ini sekolahnya sampai malam-malam aja masih ini dasar ini. Ini saya baru nemu nih sekolah kayak gini nih. Ya buat Ananda ini yang luar biasa, pemuda-pemudi harapan bangsa ini para kreator ini luar biasa. Saya salut sekali Ayah Bunda. Saya mohon izin untuk menyampaikan apresiasi saya dan hormat saya buat anak-anak yang luar biasa. Itu Sen. Dibantu adanya. Nyalain lampunya nggak nyampe. Ya. Makasih Kang. Ya. Ya ini saya mohon izin mengapresiasi mereka yang luar biasa. Saya tahu ini keluar dari zona nyaman mereka lah. Ya ini betul-betul keluar dari zona nyaman mereka, datang dengan apa? Tiba-tiba mana Kak? Oh belum pada datang ini yang sebagian Kak, jenah ada yang betus itunya roda ban motornya ada yang apa ada kempes kena Meletus, bocor kempes meletus tuh ya. dasar. Nah itu kan realita hidup ya yang itu hanya akan ketemu ketika langsung praktek lapangan. Nih Ayah Bunda, saya mohon izin juga menyampaikan, ini kami di perguruan tinggi, ini ya dosen-dosen, jadi saya ngajar kebetulan di 2 kampus ini, dan nggak cuma 2 kampus yang saya pegang juga, tapi yang lain ini, belakangan ini fenomenanya menarik di Pasar Baru itu ada, ini buat teman-teman juga ya, makanya kenapa saya apresiasi ini, luar biasa ya. Ini kemarin tuh ada mohon maaf nih, sih ada yang bunuh diri tuh di Pasar Baru. Ternyata mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri ya, gitu ya. Kemudian kemarin kita lagi heboh juga ada mahasiswa di lantai 16 itu mau terjun ya, maksain pengen buka pintu, pengen terjun dari lantai 17 berarti itu lantai 16. Kemudian ini hampir jadi ini banyak sekali artinya ini itu hanya dari ujian dari mereka menghadapi mata kuliah atau dengan dosennya mungkin ya. Kemudian kalau yang di perguruan tinggi negeri itu macam-macam ya banyak ya. Tapi poinnya adalah teman-teman ini sudah ya sudah mampu keluar dari zona nyaman itu artinya adalah kemarin yang ditemui realita-realita kehidupan itu mungkin agak susah ya kemarin yaitu belajar ya belajar hidup yang baik betul ini ya jadi belajar langsung ke realita kehidupan gitu ya maka salah satunya adalah poin di sekolah kreatifpreneur muda ini kreativitas dan desain ini menjadi salah satu metode sebenarnya untuk menemukan versi terbaik dirinya gitu ya anak-anak karena kemarin itu kan sebelum kita melakukan jadi detektif kreatif ya gitu ya itu kita kan ngumpul dulu tuh barengan tuh
Ada salah satu di Pagarsi itu kebetulan langganan pabrik kreativitas ya. Jadi kita biasa sering bermitra. Kita ngucapin juga terima kasih itu buat Polar ya. Jadi kita di situ sayang, nah pelan-pelan aja. Ya, nah jadi kita kumpul dulu situ, briefing, kemudian bisnisnya apa aja nih. Jadi bukan berarti juga harus desain sebenarnya enggak, tapi desain itu hampir semua bisnis nggak lepas dari desain masalahnya kan gitu ya. Jadi sebelumnya itu kita tanya apa aja tadi yang sudah di spill sama Bunda ya. Jadi ada yang ke peternakan, ada yang ke transportasi katanya, ada yang mau jual beli perusahaan, itu dahsyat-dahsyat loh, keren-keren ya. Nah itu kan, tapi kan semuanya nggak lepas dari yang namanya desain gitu loh. Jadi kayak misalnya mau jual beli perusahaan kan perlu brosur di situ gitu, kan perlu price list di situ, perlu publikasi di situ, sehingga ini bisa digunakan untuk keseluruhan gitu ya. Kemudian pengen bisnis kesehatan juga sama, ada infografis di situ. Tetap ada brosur, ada poster, nggak lepas dari dunia desain kan gitu ya. Nah jadi kita akhirnya langsung ke lapangan ya, setelah saya briefing tuh bareng Kak Ladin dan Kak Azur ya, kita briefing di situ, kemudian saya izin tuh ke Pak Satpam, kemudian ke teman-teman di percetakan juga, saya bilang izin nih pakai tempat ya. Oh mangga Pak, silahkan gitu ya. Terus kita alhamdulillah diizinin dan itu jadi start di situ. Kemudian mereka betul-betul detektif lah gitu ya. Saya sampaikan ke mereka ya. Pokoknya betul-betul nyamar jadi konsumen, saya bilang gitu ya. Jadi konsumen. Ya, nah itu kan hasilnya luar biasa. Mereka mapai jalan satapak. Apa itu? Ini kayaknya ada yang bukan dari Sunda ya, jadi saya harus translate mapai jalan satapak gitu ya. Jadi mereka yang tadi sudah digambarkan juga sama ibu kepala suku ya, itu dari awal sampai memang nanti ujung ya. Jadi memang satu kawasan itu Pagarsi itu. Jadi dari awal sampai ujung. Kemudian mereka dibagi dua kelompok ya, Kak Kladin ya, dibagi dua kelompok. Iya, Uh, Pak. Sebelah kiri dan sebelah kanan mereka tuh. Ya, itu mapa itu satu-satu, betul-betul ya, satu-satu. Kemudian sampai di akhir itu, nah ini refleksi ya. Nanti ini luar biasanya program ini, kita bisa langsung terkoneksi ayah bunda, artinya kerjasama ini bisa terjalin dengan baik, sehingga kita betul-betul menemukan versi terbaik siswa-siswi ya, Ananda ya. Sehingga kita bisa kolaborasi nih dalam mendidik. Artinya ini masih ada 3 tahun yang luar biasa atau 2 tahun sehingga betul-betul nanti paripurna. Nah apa yang didapatkan? Nah gitu ya, apa yang didapatkan? Ini menarik. Jadi yang pertama adalah di situ tuh dikasih lembar, ada lembar. Yang pertama adalah deskripsi diri ya, di situ ada nama, kemudian profesi yang diinginkan nanti, kemudian ada deskripsi diri. Nah, deskripsi diri ini terkait dengan tadi perusahaan apa yang ingin dibangun. Kemudian ada goal ya apa. Jadi pertama mereka harus mencari, nah itu ada. Jadi mencari tahu bikin brosur harganya berapa sih sebenarnya gitu ya, kata kuncinya di situ. Tapi mereka di luar dugaan itu banyak hal yang didapatkan ya terakhir itu. Kemudian bikin poster berapa sih, kemudian itu kata kunci yang harus mereka cari, itu ada beberapa poin. Kemudian sampai yang kolom yang terakhir itu adalah insight, personal insight ya, mereka dapat hikmah apa, dapat pelajaran apa dari situ. Nah sehingga terakhir itu kita kumpul lagi itu ya, kita kumpul lagi
reportase hasil dari mereka di luar dugaan. Saya tanyakan gini, ayah bunda ke mereka, gimana pelayanannya? Ya, jadi yang pertama saya pelayanan, gimana pelayanannya? Terus bagus sih Pak, cina bagus, cina. Tapi ada tuh tadi ketemu yang layaninya jutek, kayaknya tahu kita nggak bakalan mesen deh, katanya gitu. Ya, terus gitu. Terus gimana perasaan teman-teman pas digituin? Aduh, sebel sih gitu ya, nggak suka. Nah, berarti nanti kalau punya perusahaan, hati saya gitu. Pelayanan ini penting. Perkara jadi poinnya adalah makanya ajaran Islam ini luar biasa gitu. Islam itu mengajarkan bahwa boleh jadi yang datang ke kita itu konsumen malaikat kan gitu ya. Kita diajarin kan kayak gitu ya. Jadi boleh jadi dia mau mau beli atau enggak itu adalah boleh jadi adalah malaikat yang menyamar kan gitu ya. Jadi kebaikan itu kan prinsip akhirnya menerapkan kebaikan ya. Kita tidak melihat itu dia mau beli atau enggak, konsumen atau bukan. Pokoknya kita berbuat baik, insya Allah nanti hasilnya adalah kebaikan. Boleh jadi dia nggak beli saat itu, tapi kan dengan senyum yang diberikan oleh kita, ya gitu ya. Jadi dia akhirnya jadi, aduh, jadi pengen ke situ lah, nanti mau beli nggak enak tadi, asik banget, apa pelayanannya bagus kan gitu ya. Nah ini insight yang didapatkan gitu. Jadi nanti yang mau bikin perusahaan transportasi, dia mau naik atau enggak, mau ngerental mobil kita atau enggak, tetap tersenyum aja kan gitu ya. Kemudian yang mau bikin peternakan Mas Yusuf gitu ya, terserah itu nanti si kambingnya mau beranak atau enggak, tetap aja senyum sama kambing gitu Mas Yusuf ya. Ya gitu ya. Jadi uh, ke konsumen ya, bukan ke kambing, nanti malah di ini kalau masih ke ayam atau ke kambing ntar senyum, uh, khawatir ntar kita gitu ya. Jadi artinya dia mau beli atau enggak ayam gitu ya, dia mau beli atau enggak sapi atau kambing, tetap kita poin kita adalah melakukan kebaikan. Karena tadi betul yang udah di spill sama Bunda ya Mbak, ini menarik lah dari Pagarsi itu, kenapa yang segitu banyak eh, tukang sablon, tukang cetak, kok justru ini teori keberkahan ini menarik kan gitu. Jadi kok bisa nggak ketukar itu rezeki kan gitu. Itu seperti itu cara kerja Allah. Ternyata malah kalau sendiri-sendiri malah nggak terlalu dapat gitu. Malah ketika barengan justru makin makin banyak orang makin kerasa gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Padahal kan logika kita ya teman-teman, itu kan ketika kita sendiri nggak ada saingan, kayaknya justru bagus. Padahal ternyata enggak gitu ya. Nah ini kan di bisnis kayak gitu. Maka berbahagialah ketika ada kompetitor sebenarnya, gitu ya. Jadi jangan takut. Justru poin kita bukan jangan sampai terkelabui dengan kompetitor ya, artinya kita harus tetap kebaikan. Poinnya adalah kebaikan gitu ya. Jadi bagaimana kita berbuat baik kan poinnya itu. Jadi makanya itu yang kita jadikan tagline di Hayat School itu, belajar hidup yang baik. Poinnya adalah belajar hidup yang baik gitu. Rezeki itu side effect dari kebaikan yang kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai terkecoh. Konsentrasi kita bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Uang itu hanya side effect dari kebaikan yang kita lakukan. Fajazau sayyi'atin sayyi'atun misluha. Gitu ya. Famaya mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, gitu. Jadi poin kita mau fokus ke situ. Nah, itu insight yang kita lakukan gitu ya. Jadi perusahaan desain kemudian atau di perguruan tinggi tadi ya, ketemu dengan kakak-kakak mahasiswa, ternyata ternyata kita itu banyak dibunuh diri kita itu oleh persepsi diri kita sendiri gitu loh. Kakak ini kayaknya galak nih, jangan-jangan saya nanti
kalau nanya nggak dijawab. Nyatanya kan nggak seseram yang dibayangkan gitu kan. Nanti di dunia kerja gitu, oh ini konsumen ini mah kayaknya miskin, kayaknya nggak bakalan beli deh. Itu nanti kita terkelabui. Padahal boleh jadi ternyata berapa banyak orang kaya makin sederhana loh. Ya, jadi dia nggak terlalu tutupin. Saya pernah masuk ke satu mall ya, ini ke satu mall di Bandung, spesifik di elektronik ya, dia khusus elektronik. Pas sebelum saya datang ke situ kaget ya. Jadi yang pertama itu menarik lah, itu nggak tahu pas banget itu ditunjukinnya ya. Jadi pas datang itu ada pakai mobil Alphard loh. Gagah kan? Gagah. Pakai SD. Turun dia. Biasa aja tuh. Satpam segala macam biasa aja. Gitu. Mungkin mau konsumen kali. Saya kan menyimpulkan gitu. Kayaknya konsumen gitu ya. Biasa dia mungkin mau beli HP dan lain. Nggak lama setelah itu jedanya teman-teman. Itu ada mobil Kijang lama. Kijang super lah gitu. Warna merah. Boleh saya? Kijang super lama turun. Itu semua satpam, kemudian karyawan format semua gitu. Luar biasa. Ini kayaknya pemilik mallnya ini bilang gitu. Justru makin sederhana gitu. Bahkan dia makanya di tukang pecel lele biasa gitu. Makin makin sederhana. Malah kita ketika kita kemarin ke Pagar sih lihat kan ya, ternyata insight berikutnya adalah membuat perusahaan itu nggak mesti harus harus langsung hebat gitu kan. Teman-teman kemarin akhirnya itu ayah bunda mereka cerita, itu Pak Balatak lah, bau cat lah, kemudian bau mesin, sablon dan lain-lain gitu. Nah kayak gitulah ayah bundamu bekerja nak gitu. Jadi mereka itu luar biasa demi anak-anaknya. Jadi enggak ideal ideal sempurna itu ada dalam proses bukan dari hasil akhir kan gitu ya. Dari prosesnya itu yang kemudian terjadi. Nah ini ayah bunda yang saya ingin sharing barangkali kemarin hasil dari kita langsung terjun ke lapangan jadi detektif kreatif ya di pusat percetakan di Pagarsih ya seperti itu, dan ini harapannya adalah betul-betul bisa ngebentuk mentalitas mereka gitu ya. Poinnya design thinking, personal branding ini hanya bagian untuk sebenarnya adalah membangun mentalitas dan menggali potensi yang dimiliki oleh muda-mudi sekolah kreatifpreneur muda ya seperti itu. Begitu ya Kak Kladin ya kemarin ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Ini menarik dan ini harus terus kita lakukan sehingga eh, terbiasa dan terasah ya. Awalnya mungkin malu gitu ya. Kayak dulu saya ingat salah satu program di Majelis Kreativitas Indonesia itu adalah mereka harus berkarya di depan dulu simulasi itu nyanyi ya di taman di umum gitu ya. Awal malu-malu, aduh gimana nanti malu ya gitu ya. Berikutnya ternyata tiba-tiba itu di luar dugaan ayah bunda tiba-tiba mereka kan nyanyi sebenarnya metode aja nyanyi di depan umum di taman ITB waktu itu Salman ITB ya. Malah pada ngasih duit. Berikutnya malah ketagihan mereka pengen lagi. Nah ini saya lihat muda-mudi sekolah kreatifpreneur muda ini uh, saya sangat apresiasi sekali lagi kalian hebat banget ya udah mau keluar dari zona nyaman dan bisa mengikuti program-program dengan baik dan kita juga terima kasih nih buat Kak Kladin ya dahsyat bener ini energinya nggak habis-habis ya mendampingi muda-mudi sekolah kreatifpreneur muda untuk terus bertumbuh dan berkembang. Saya kembalikan ke Kak Kladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wah, Bapak udah, Bunda udah. Nah, ini artis utamanya harus kita panggil nih, Bapak Bun. Iya betul. Udah ada di sini, udah ada Alif, terus ada Lintang juga, udah ada Arya sama geng Hayatin.
Geng Hayatin boleh on cam dulu. Terus siapa lagi? Arya sama Lintang. Arsya katanya masih di jalan ini nanti menyusul. Nah, Hayat ini udah ada berapa orang? 5 orang. Kayaknya habis masak-masak itu, habis bikin makan Oh, tadi. baru Nah, santri, kalau tadi bagi-bagi liwat kenapa? ya. Iya, bagi-bagi liwat itu habis ngeliwat kayaknya mereka. Tuh cina liwatnya kirim ke depan. Aduh, udah habis, Kak. Nah, oke, sekarang giliran kalian nih. Ada 5 orang dulu nih yang ada di Hayatin biar bareng-bareng. Boleh sharing kan 2 minggu kemarin kita udah keluar ya. Nah, teman-teman kalau dari point of view-nya teman-teman apa yang teman-teman dapat, apa yang teman-teman bisa ceritain untuk ayah bunda buat eh Bunda Sri juga, Pak Syaril juga apa yang udah kalian lihat dan rasakan di sana. Mau dari siapa dulu? Dari barang-barang, Kak, langsung. Tapi tiap orang harus ngomong. Ya, iya dong. Kita punya insight masing-masing. Betul. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, eh mau dari habis dulu, Kak. Loh, kok dari saya? Iya, jadi tentang apa tadi? Insight yang didapatkan waktu ini selama kemarin interview di Magarsi itu ada kalau di setiap jadi selama interview itu kan kelompok saya itu interview ini 3 tempat, tiga tempat apa? Tiga Tiga tempat tempat. percetakan, 3 tempat percetakan. Nah dari 3 tempat itu karyawan-karyanya itu nyambutnya itu beda-beda. Ada yang sopan dan ada yang kurang sopan. Ada yang pertama yang kita datangi itu penyebutannya itu ramah lah, meskipun kita nggak beli cuma tanya-tanya aja gitu. Tapi nyebutnya dijelasin sampai ngerti gitu lah. Ya dijelasinnya itu detail banget. Kertasnya gimana, gimana terus ukurannya seberapa gitu. Ditanya ukurannya mau berapa, terus harganya segini sekian 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 gitu. Dijelaskan. Nah terus yang di akhir itu kayak saat kita datang itu bener-bener kayak udah nggak peduli gitu. Kita yang tanya, terus harga-harganya kita yang tanya, harganya kita yang jelasin gitu. Ya, jadi jadi kalau menurut saya sih itu sih insight yang saya dapetin kemarin waktu interview di ini tempat percetakan. Ya sekian sih. Ya, banyak perbedaan dari tiap toko ya. Jadi, eh, saya tuh tanya-tanya di 3 toko karena aku sama Apis tuh satu kelompok. Yang pertama itu tokonya cukup besar gitu, dan cukup Iya, terkenal. Jadi harganya tuh cukup mahal, jauh lebih mahal dari toko yang kedua. Misalnya toko yang pertama itu di harga 900.000, 600 ya? Iya, 600. 600.000. Toko kedua itu 200.000. Itu kan perbandingan yang sangat jauh gitu, sangat signifikan ya. Terus di toko yang ketiga nggak jauh beda ya harganya ya, Fis ya? 150. Jadi memang toko yang besar itu belum tentu juga menghasilkan produk-produk yang lebih baik kualitasnya gitu. Tapi pelayanannya lebih bagus. Nah, jadi pelayanan juga cukup penting ya, ya Fis ya. Ya, soalnya kalau pelayanan kita itu bagus, orang-orang itu bakal, wah tempat lain ini bagus nih, bakal senang, bakal putar balik terus kita ke situ. Tapi kalau kalau kayak pelayanannya itu kayak kayak udah nggak peduli lah, kan rasanya juga sebagai konsumen tuh kayak, loh kok kita nggak dipeduliin gitu. Ya, contohnya toko yang kedua, saya nggak bisa sebutin namanya, apalagi inisialnya. Di toko yang kedua itu si penjaganya udah tahu kalau kita nggak bakal beli gitu, cuma nanya-nanya doang. Cukup sinis ya, dan itu tidak tidak mengenakan kita gitu. Dan akhirnya itulah toko yang paling Sama. ya yang paling saya tidak suka. Ya itulah perasaan kita jika kita bikin usaha gitu. eh,
kalau perlakuan kita kepada klien atau konsumen seperti itu ya gitu rasanya gitu ya bisa. Iya betul. Oke, mantap. Oh, ini beda kelompok Eh, ya? Kalau Dava tuh ya, Dava, ya Hafiz, betul Kak. siapa lagi? Alif. Alif, Alif Oh, ini. sama Alif. Alif belum ya? Masya Allah. Belum. Wih. Alif dulu. Ya, jadi eh, dengan adanya perbedaan harga ini pasti ada kualitas. Karena Mantap. kita dengan melihat-lihat harga sekitar, kita jadi tahu gitu, bisa membandingkan toko mana nih yang lebih bagus gitu. Nah, kita jadi tahu gitu mau beli yang di mana tokonya. Eh, dan saya juga sempat melihat apa inisiatif karyawan dalam bertanya kepada konsumen. Kadang kan ada kan konsumennya yang introvert gitu, diam-diam aja gitu di depan. Tapi ada gitu yang inisiatif maju ke depan. Nah itu saya sangat senang sekali. Kadang ada yang diam aja diliatin gitu. Oke. Thank you, Alif. Nah, ini sekarang kelompok dua nih. Kalau tadi kelompok yang pertama, yang kedua tuh ada Yusuf, Aska, sama siapa ya? Lintang, Siapa ya, Lintang, Kak? Lintang sama Yusuf, Arsya. Lintang, sama Arsya. Berarti nanti Arya boleh ini ya, nanti boleh on juga. Di sini udah ada Lintang belum ya, Kak? Ya, Udah, coba boleh dilihat belum? Ada akun Lintang nggak? ada. Oh, ada ya. Nanti Lintang Eh, boleh nambahin udah ya. nggak ada. Udah nggak ada. Ada bundanya ya? Oke, boleh dari Aska dulu, dari Yusuf dulu. Dari aku aja dulu, Kak. Oke. Ya, kalau pelajaran yang bisa aku ambil sih hampir sama ya. Kayak aku mendapatkan bagaimana cara memahami karyawan-karyawan di apa namanya di sana kan kayak misalnya ada karyawan yang ramah atau karyawan-karyawan yang males-malesan kayak gitu. Terus juga jadi pelajarannya tuh selama kita memperkerjakan karyawan tersebut, kita harus tahu di lapangannya bagaimana kayak gitu. Jadi kita nggak boleh asal nyuruh-nyuruh, tapi kitanya nggak tahu di lapangannya kayak gimana. Gitu sih Kak, kalau dari aku. Dari Ucup, Mas Yusuf. Gini. Nah, ayo. Eh, Muka aja cuy. Ayo coba. Kenapa kalian? Ayo Apa? Iya ngomong. Mas Ucu. Ya balik lagi sih ke karyawan. Karyawan sangat berpengaruh dengan cara kita menanggapi konsumen atau pelanggan, meningkatkan dan kepuasan konsumen. Tahan dulu ketawanya. Sangat mem saat mem cara mempengaruhi dan citra dan kesuksesan perusahaan. Kan tersebut apa sih? Udah. Ya, izin menambahkan Kak, sebetulnya banyak sih insight dari kami. Eh, aku juga mau nambahin sih, eh, intinya yang tadi dibilangin Aska itu labor atau tenaga kerja tuh sangat penting ya Aska ya.
karena kita tuh harus tahu bagaimana si tenaga kerja itu bekerja gitu ya di lapangan. Dan seperti yang tadi dibilang Bunda Sri, si pasar persaingan ini berhubungan dengan rezeki itu diatur di tangan Tuhan ya, tangan Allah gitu. Karena saya bingung, heran juga kenapa mereka tuh nggak berantem meskipun saling berdekatan gitu. Ya, Padahal kan bisa jualannya kalau sama, ya. padahal bisa kalau berantem gitu karena saling berdekatan. Cuma jualannya sama gitu kan, rival. Betul, rival ya. Jadi ya mungkin mereka juga tahu gitu ya kalau Ya. rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ada yang mau ditambahin teman-teman? Sudah, segitu aja. Cuk, mungkin dari Mungkin dari Lintang atau Arsya atau Arya. Boleh tuh. Ini Lintang katanya belum bisa masuk, nggak cukup kuotanya katanya. Mungkin kalau berkenan bisa berbarengan sama bundanya nanti. Atau ini dulu, Arya dulu, Boleh, Kak? sambil nunggu. Nah, boleh. Arya boleh on cam nggak? Biar kelihatan gantengnya. Mana Aryanya ya? Oh ini, co-host Wisbel ya? Iya, lagi bekas meeting papanya. Oh, On cam-nya gimana ya? Oh, udah tah. nah. Menambahkannya ini seperti yang dibilang Dava tadi, harganya tuh sangat-sangat bervariasi, terus tempat juga beda harga sesuai dengan kualitasnya. Arya tuh sekelompok sama Aska sama ini ya, sama Dava, Hafiz, Alif. oh Dava Hafiz Arya. Oke. Berarti tadi berapa? Oke. Diam-diaman. Berarti tadi kata Arya apa tadi kualitas beda toko, beda kualitas, beda juga harganya gitu. Ya, Oke, dari Arsya, mungkin Arsya udah masuk belum? Belum ya. Oke, berarti udah dari kelas 10 udah, kelas 11 udah. eh Gimana nih Pak? Tanggapan Bapak sama Bunda melihat hasil insight anak-anak? Ternyata variatif. Oh, Q&A, katanya Alif mau minta Q&A. Boleh. Oh iya Bunda, atau sekalian aja kita gabung ya Bunda ya. Tadi kan dari anak-anak udah, dari Bunda dan Bapak Syahril juga udah. Ayah Bunda juga mangga nanti bentukannya ini adalah diskusi aja. Ayah Bunda sekalian juga boleh bertanya sama anak-anak ataupun diskusi sama Bunda Sri sama Pak Syahril juga. Ini udah di ini sama di request sama Alif katanya. Adain Q&A katanya. Wih, mantap. Ya, mangga silakan ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau sharing. Silakan mungkin mau ada tanggapan dulu dari coachnya, dari coach kita. Silakan Pak Syahril. Ya baik, terima kasih ya. Ya ini insight-nya bagus-bagus ya. Artinya di luar dugaan ini dewasa-dewasa sekali sih kalian. Ya apa itulah kenapa hikmah dibalik kenapa kita harus punya planning, punya rencana gitu ya. Islam mengajarkan untuk punya rencana gitu ya. Makanya hampir setiap seluruh bahkan ya kaidah fikih kita ibadah rukun pertama sholat niat, puasa Ramadan sebentar lagi niat gitu. Jadi artinya hidup diniatin ya gitu ya. Nah ini udah terjawab dengan teman-teman tadi ya, artinya dapat insight itu kan muncul dengan karena tadi tiba-tiba ngomongin
perilaku karyawan itu kita udah ngomongin SDM kan sebenarnya gitu. Itu eh, kepakarannya Bunda itu tuh SDM tuh ya. Gitu ya. Jadi itu udah ngomongin tentang SDM ya. Kemudian tadi ngomongin tentang kultur sebuah perusahaan gitu ya. Ketika ngomongin attitude karyawan ya, senyum dan tidak kelihatannya sederhana tapi ternyata kan sangat berdampak ya, betul ya. Jadi padahal kita ngelihat sangat sepele lah, mungkin kan gini ya, sebenarnya kan ngomongin jualan produk semuanya sama kan gitu ya, tentang percetakan kan gitu ya, atau tentang pulsa misalnya gitu ya, atau tentang apalagi yang rata-rata kan di Bandung ini, makanya kita kalau perlu nanti dijadwalin Kak Kladin itu ada ya masuk ke kurikulum, kita masuk ke pasar tradisional tuh, pasar Ciroyom gitu. Lihat di Caringin itu bagaimana jam setengah 3 subuh itu udah harus manggul-manggul beras itu coba ya. Sementara kita bangun buat tahajud berat amat gitu kan gitu ya, nggak manggul beras padahal kan gitu. Nah itu ya, jadi nah ini poin-poin plus tadi ya, luar biasa, dapet insight-nya bagus-bagus sekali. Jadi eh, pertama berpikir tentang tadi corporate culture ya, atau budaya sebuah perusahaan. Ini penting ya, terkait dengan tadi senyum dan tidak senyum. Kemudian dia menjelaskan, kan malah untuk beberapa perusahaan dia harus keliling-keliling untuk menjelaskan produknya. Ini masa ngejelasin di tempatnya aja nggak mau kan gitu ya. Nah, maka nanti ketika kita buat perusahaan, nah itu bagaimana membangun SDM, product knowledge, itu dikenalnya teman-teman dengan product knowledge ya. Nanti kalau di desain di promosi itu ada, kita harus tahu dulu product knowledge-nya gitu ya. Ada marketing mix. Marketing mix itu terkait dengan tadi produk, price, place, promotion, physical evidence, person sama people ya, gitu ya. Jadi proses sama people. Nah ini kan tadi ngarah ke situ ya. Ini secara tidak disadari teman-teman sudah belajar kita secara langsung terkait dengan budaya kerja gitu ya, kemudian SDM, product knowledge, marketing dan lain-lain ya. Jadi ini luar biasa ya. Terima kasih nih buat teman-teman. Buat saya benar sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi sekali ya. Di awal kelihatannya berat sebenarnya, kelihatan berat sebenarnya. Waduh, saya lihat raut wajah mereka ini ayah bunda ya, pas nanti kalian keliling ya ke toko satu-satu, kelihatan ya, waduh gimana ini. Gitu. Kelihatan berat tapi mereka nggak berhenti, itu luar biasa, keren gitu ya. Tapi mereka nggak ngeper, nggak lantas kemudian sampai mager ya, nggak mau pergi dan diem di tempat, nggak, jalan juga mereka gitu. Jalan, mereka menantang diri. Saya sangat salut sekali ya, ini penghargaan luar biasa ya buat teman-teman nih, muda-mudi sekolah kreatifpreneur muda ya. Itu modal yang besar sekali itu. Jadi untuk bergerak, maunya ketika sudah mampu menaklukkan itu, karena musuh tertinggi dalam hidup sebenarnya kan diri sendiri sebenarnya. Jadi ya itu menaklukkan rasa malas gitu ya. Kemudian kayak lihat orang, wah kayaknya serem ini, ternyata enggak kok, biasa-biasa aja gitu. Berapa banyak orang yang gagal, dia bikin bisnis tapi dia bangkrut sebelum berkembang gitu ya. Karena apa, ngerasa waduh nanti bisnis saya kira-kira ada yang beli nggak ya. Dia udah bikin perencanaan kan gitu ya, udah bikin rencana, bikin revenue stream, bikin cost structure, tapi masalahnya nanti ada yang beli nggak ya. Wah jangan-jangan nanti nggak ada yang beli, udahan coba dicobain aja belum kan gitu ya. Nah dan itu teman-teman sudah
melakukan itu, udah melampaui itu gitu. Jadi teman-teman sudah melakukan itu adalah hal positif. Seperti itu Bang Ali, Kak Kladin. Eh, Oke. Boleh ini dulu nggak Pak, nambahin teman-teman boleh cerita nggak sih? Kan kemarin udah jalan-jalan ke pagar sini dan setahu kakak teman-teman juga udah punya beberapa udah punya usaha masing-masing gitu. Nah, boleh nggak sih cerita dulu apa efek dari Pagarsi ini ke usahanya masing-masing dan boleh diceritain usahanya tentang apa aja nanti siapa yang Puyo, yang online, yang punya rencana ke apa peternakan itu boleh diceritain. ada yang mau bikin X banner katanya Kak. Iya, tadi ya Iya mau Kak, betul jualan hari Kak. Minggu soalnya. Mau siapa dulu? Boleh. Mau siapa? Dava. Boleh Kak. Oke. Yang Hari aku Minggu katanya dapat mau jualan. kita riset ini sih harga buat kayak X banner terus sama spanduk-spanduk lainnya, printing, cup printing ya, sama pokoknya banyak lagi lah. Dan di sana tuh emang bervariasi gitu harga-harganya. Eh, ceritain dulu dong, teman-teman lagi berjuang ngebangun bisnis apa nih? Kasih tahu jangan. Astagfirullah. Kasih tahu jangan. Nggak usah, nggak penasaran. Kamu Iya, mah siap. gitu. Ini pun ketuanya. Iya. Kita mau ini rencana mau jualan puding karamel. Wih, mantap. Kalau kamu nggak mau promo, ya kayak tadi, sok jual mahal, nanti nggak laku gerak. Nanti Itu kita kayak jualan di hari Minggu, Kak. itu kayaknya trik marketing ini biar penasaran. Apanya? Iya tadi mau tahu gitu. Kasih tahu jangan ya. Mau dong. Nah, Nggak. nah jadi Mau tahu dong. kenapa teman-teman memilih akhirnya Puyo terus lihat kenapa peluangnya di mana gitu? Boleh ceritain nggak? Peluang apa, Kak? Peluang Teman-teman ngeliat bisnis. peluang apa? Iya, peluang bisnis apa dari Puyo ini? Karena aku ngelihat peluang jualan puding bukan sekedar puding sih. Lebih ke silky puding ya. Puding. Karena belum banyak orang yang jualan silky puding ini, Kak. Dan resepnya tuh gampang. Sama si opportunity cost atau biayanya itu lebih apa ya, lebih kecil. Jujur lebih kecil. Karena kita juga emang cari yang modalnya kecil gitu awal-awal. Ya. Dan memang gak ribet gitu, Kak. Terus si produknya juga belum terlalu ramai di kalangan zaman sekarang. Belum ramai banget lah, masih gitu. Iya, kemarin abis ini Bun hitung-hitungan modal ya. Kemarin tuh menghitung modal ya. Udah Iya, riset Kak. riset juga riset produknya. Kemarin sempet bikin katanya. Tapi apa kurang manis apa kemanisan kemarin teh? Sorry, Kak. Putus-putus. Kemarin teh hasil riset produknya apa kemanisan atau kurang manis? Terlalu bau, terlalu wangi. Terlalu terlalu wangi. Terlalu wangi. Tapi Oke. tapi kita udah bikin lagi kok. Udah berhasil. Oh, udah berhasil. Siap. Promosi ayah bunda katanya hari Minggu mau jualan di Pasir Jati. Nanti boleh yang mau order, boleh hubungi narah hubungnya. Siapa ya? Alif, Alif. Siapa? Dava atau Aska. Nah, Iya, betul, Kak. Sebelah sini. yang lain boleh cerita dulu nggak ide bisnisnya apa? Boleh siapa dulu? Mau dihayatin lagi atau mau ke Arya dulu nih? Mau siapa? Mau Mas Yusuf dulu? Mas Hafiz? Arya atau siapa dulu? Ayah bunda boleh sambil tanya-tanya ya. Ayah bunda maksudnya, wah ini mau Iya, boleh tanya-tanya yang bikin penasaran. atau bunda juga bun boleh di ini bun dikasih Ya, tes dadakan.
Oke ya, ini sebetulnya teman-teman luar biasa keren banget ya, obrolan-obrolan kita di kelas manajemen diri dan pengembangan karir itu sudah mulai kerasa gitu ya. 6 bulan kemarin kita banyak diskusi tentang menjadi apa namanya high value person ya, manusia yang punya nilai diri, terus kemudian mungkin sudah pernah Bunda hina-dinakan ya dengan mengatakan kalian itu menerima sedekah ya, jadi jadi harus punya mental dan daya juang. Tapi untungnya dan Bunda tahu bahwa kalian menerima itu sebagai sebuah motivasi ya. Eh, Ayah Bunda dan anak-anakku semuanya ya, semua upaya yang kami lakukan ini tidak akan berhasil tentunya kalau anak-anak juga muda-mudi ini juga tidak tidak membangun kepercayaan dengan kami dan itu satu rezeki luar biasa. Muda-muda ini sangat mudah diberikan input, diberi nasihat, diajak diskusi gitu ya. Itu yang saya sangat-sangat syukuri dari teman-teman muda kita. Artinya ketika hati mereka terbuka, setiap kata, setiap kalimat, setiap nasihat yang masuk itu menjadi menjadi pemantik mereka untuk bertambah dewasa. Dan kemarin mereka itu nge-challenge gitu, Bun, kapan dong kita dapat kesempatan banyak ngobrol, banyak wawancara gitu ya. Nah, ini sudah terrealisasi. Dan insya Allah tadi karena sudah mulai berbicara tentang perencanaan keuangannya, masih ada 2 coach lagi yang akan membersamai teman-teman di semester ini ya. Nanti di setiap tahun coachnya akan beda-beda sesuai dengan core di setiap level ya. Nanti akan ada coach yang mendampingi teman-teman terkait dengan peluang bisnis ya, bagaimana melihat niche ya, niche dalam bisnis, peluang-peluang bisnis. Terus bagaimana membuat riset dalam bisnis ya, biar teman-teman makin makin kompetensinya makin bertambah. Terus nanti akan ada coach juga, akan ada maestro juga di bidang finance ya. Beliau akuntan, dosen, dan beliau konsultan di bidang corporate finance. Dan itu nanti akan teman-teman akan dapat itu gitu. Itu privilege banget ya. Kalau di Hayat itu masya Allah privilege banget gitu ya, karena saya mikir dulu dulu aja saya kuliah manajemen kayaknya nggak gitu-gitu amat deh gitu ya. Jadi kalian tuh beruntung sekali guys. Itu Kalau ya. tadi kan kita mau masuk, Ya, kalau mangga tadi Kak. kan kita mau masuk ke ini, mau masuk ke kampus, tapi memang kan lagi libur nih, jadi belum bisa. Nah, teman-teman nanti insya Allah mau diajak jadi mahasiswa sama coach ini ya Bun ya, coach finance di Nah, gitu sana. ya. Iya, nah itu jadi insya Allah kesempatan teman-teman untuk belajar langsung pada profesional, pada maestro itu terbuka banget dan yang lebih penting lagi Bunda sangat-sangat menghargai dan bersyukur banget teman-teman juga siap untuk belajar. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, anak-anakku semuanya, ini sebetulnya creative planner muda ini tidak hanya untuk mereka, untuk siswa yang mau punya usaha, bukan gitu. Konsepnya harus kita pahami bahwa oh ya udah, oh berarti kalau anaknya nggak kepikiran pengen punya usaha, nggak bisa masuk ke sekolah kreatif planner muda, nggak gitu gitu. Tapi poinnya adalah ketika kita berbicara tentang kreatif planner muda ini adalah sebuah mindset gitu ya, mindset membangun eh, budaya, membangun karakter, membangun paradigma di bidang apapun, sebetulnya kita harus memiliki kreativitas dan jiwa entrepreneur gitu. Nah, jadi semua aktivitas ini tidak hanya diarahkan biar anak-anak, biar siswa punya usaha, tapi yang pasti adalah ada proses berusaha yang dibangun dengan konsep kreativitas dan entrepreneur. Dan alhamdulillah saya sangat-sangat mengapresiasi ya, baik itu Azka, Dava, Lintang, Hafiz gitu ya, Alif
Yusuf, Arsha, dan teman-teman semuanya yang sudah, yang saya tahu kadang terseret-seret mungkin ya, kesulitan untuk, aduh, pengennya mah di zona nyaman gitu. Tapi tahu bahwa harus berjuang. Dan itu struggle yang luar biasa. Pokoknya applause banget buat teman-teman ya. Insya Allah banyak keberkahan, kebaikan dengan usaha teman-teman. Bayangkan bahwa 10 tahun lagi di usia teman-teman mungkin masuk di usia 25, 28, teman-teman mungkin pencapaiannya akan lebih dari apa yang teman-teman lakukan. Kenapa? Karena effortnya teman-teman juga luar biasa gitu. Seperti itu Kak dari saya. Silahkan. Oke, terima kasih Bun. Nah, kalau sekarang kita mau kasih kesempatan nih buat ayah bunda untuk sharing, kira-kira adakah pertanyaan atau boleh sharing terkait sama apa yang sudah dilakukan di rumah gitu sampai teman-teman tuh bisa kayak gini gitu Bun. Di sini ada bundanya Arya, ada eh nah kalau ini ada bundanya Aska dan bunda-bunda lainnya, ada bundanya Lintang di sini ya. Dan bunda-bunda lainnya boleh mangga mau siapa dulu Bun? Sharing. Nah, udah ada yang oh belum. Di rumahnya kenapa sih Bun bisa sampai begini? Di rumahnya diajakin apa gitu Bun? Atau yang penasaran, wah Puyo baru baru tahu nih mau bikin Puyo. Mau nanyain apa tentang Puyo atau tentang ternyata Mas Alif mau bikin Mas Alif siapa? Mas Yusuf mau bikin peternakan nih, mau ditanyain peternakannya ayam atau kambing ya? Atau sapi? Mas Yusuf baru dapat hadiah dari Bunda. Ya, besok kita Dari siapa di dulu? selama libur libur cuti bersama mau mau bercocok tanam Kak di Hayatin. Aska mau nanam padi katanya Bun. Boleh. Itu aja di Hayat 4 tuh. Ada lahannya luas, Aska. Sama Pak Jajang tuh ada. Boleh mau siapa dulu ya? Ayo, bunda-bunda, kita sharing. Ada pesan sponsor kah dari bunda-bunda? Atau sebetulnya kemarin udah sempat buat nanti acaranya nanti sih Bun di Februari, tapi mungkin bundanya Arya mau sedikit spoiler tentang apa yang udah dilalui. Ya, Kak. Nah, jadi dipercepat Bun spoiler sedikit. Spoiler sedikit. Ayo, Bun. Di sepil-sepil. Kira sepil. Sepil. Gimana Kak ini? Bunda kameranya kebetulan belum Belum switch ini ya. on Bun. Mm-mm. Gimana Kak tadi teh? Cannot stop video. Aduh, bentar Kak, lagi dicobain. Oke, Bun. Nah, udah ada. Oh, udah ada. Nah, alhamdulillah udah Bun. Ada. Assalamualaikum Bunda Sri, Waalaikumsalam. Kak Ladin, anak-anak, dan bunda-bunda lainnya. Eh, apa dulu tuh ya? Boleh sharing Bun, project apa yang Bunda akhirnya sama Arya lakuin di rumah nih? Oh iya, jadi cerita sedikit
Arya tuh sekarang udah punya bisnis online ceritanya, alhamdulillah. Oh, ceritanya lagi, Bun. Emang Oh, udah. cerita. Iya, itu juga mulainya dari mana ya? Atau tiba-tiba aja Arya tuh sudah lama dia tuh pengen, mah eh, Arya mau jualan online, cuma sama aku tuh nggak didengar. Ternyata yang ah bisa gitu. Tapi ternyata dia tuh ngulik-ngulik sendiri, daftar sendiri, apa bikin di aplikasi Orange itu ya, bikin sendiri. Terus tiba-tiba teh, mah pinjem KTP katanya. KTP buat Aduh. apa? Ini Arya nggak bisa jualan online soalnya belum 17 tahun gitu. Kakak daftar di mana gitu? Di Shopee katanya. Oh, jualan apa kata aku teh? Kartu katanya. Kartu apa? Boboiboy cina. Oh, belinya di mana? Ada di eh, awalnya Indomaret gitu katanya. Terus dia jual lagi di online. Awalnya tuh kirain tuh nggak bakalan lama gitu. Kirain dia cuma ya udahlah kita fasilitasi aja gitu. Kita support, ayo dianterin ke Indomaret. Terus dia nanya sih mah ini dijual berapa ya gitu. Dilebihin aja gitu, berapa gitu. Nanti kita tahu nih, kita kan nggak tahu ya di Shopee itu dipotong berapa awalnya. Terus alhamdulillah tuh ternyata awal-awal jualan tuh dipotongnya cuma sedikit ya, cuma 500 perak gitu. Ternyata untungnya lumayan, anaknya tuh jadi terpicu dari situ teh. Terus dia tuh yang, mah ada yang beli dari Papua, cina, hah Papua Ciusan. Terus, mah ini ada yang beli dari Aceh, dia tuh jadi kayak bangga gitu. Terus jadi makin semangat gitu. Ternyata teman aku banyak juga ya yang minat gitu katanya tuh. Terus dia tuh jadi, duh jualan apa lagi ya mikir ke situ. Oh apa tuh kak, kamu minatnya gimana gitu. Ramainya gimana coba. Oh gimana ya katanya. Terus, oh jual yang lain deh mungkin pernak-pernik yang lainnya gitu. Terus suatu waktu dia pengen ke event, dia tuh mencoba buat ini, memberanikan diri apa masuk ke komunitasnya. Awalnya dia tuh malu, tapi lama-lama tuh udah enjoy aja sendiri dan dia jualan juga nggak cuma promo di Shopee, jualan juga di komunitasnya ternyata bisa. Oh, Heeh, lewat grup chat gitu. itu, Bun. Iya, Keren, Masya Allah. udah gitu bisa tahu lelang gitu. Mah aku ngelelang kartu. Bunda, harga kartu itu kan kalau kita dapat 20.000 ya, bisa dijual 150.000. Kita Wow, untungannya masa? lebih dari Iya, Arya juga sampai kaget. Mah, lebih dari ini 100% jadi itu. 150.000 loh. Hah, kok bisa? Iya, karena ini langka katanya gitu. Terus minat ternyata banyak. Terus akhirnya yang dapat orang Aceh ya. Orang Aceh. Masya Allah, ternyata dia tuh, kakak tahu caranya lelang? Ya, tahu, Cina dapat info dari mana? Terus kamu tahu lelang itu apa orangnya terpercaya kan di grup mah di grup itu ada adminnya katanya gitu. Adminnya tuh ngefilter orang-orang juga yang kalau yang nggak benar di out gitu. Terus kok kamu kepikiran buat lelang? Eh, Soalnya banyak yang nanyain terus Arya punya terus Arya tawarin terus ya udah lelang aja yuk pada nyaut katanya rame gitu. Akhirnya dia mulai berkomunikasi rada apa ya rada aktif di grupnya gitu alhamdulillah ya Masya itu Allah. sih kak. Bun malah sekarang katanya pengen jualan ke Malaysia cuma dia belum tahu caranya gimana ya soalnya ada teman yang dari Malaysia mau beli tapi terkendala nanti transfernya gimana karena saya juga nggak ngerti sebenarnya. Kalau pengiriman tuh bisa, cuma pas mau pembayaran, iya bayarnya gimana ya, pakai PayPal, tapi susah ya, gitu. Nantilah nanya-nanya ke Kak Radin ya.
Ya, itu aja mungkin Bunda, Kak Kladin. Masya Allah, keren Lumayan, banget, keren, ya, keren, keren, keren. nggak nyangka lah dia bisa memulai sesuatu yang baru yang nggak kepikiran sama saya juga. Oke, iya luar biasa ya Bun ya. Ya, Ya, keren nih, Masya Allah, iya luar biasa, Barokallah Fik ya. Jadi kalau dulu awal-awal Arya masuk itu kan kita beberapa hal yang Bunda cukup concern ya Bun ya. ya, Dan mungkin memang ada beberapa poin yang menjadi catatan ketika awal Arya masuk, kemudian apa namanya kita coba gali dan terutama sih sebetulnya ketika apa ada semacam spirit gitu ya, spirit dari Bunda Bismillah kita mencoba hal baru gitu ya, memantik memantik semangatnya, memantik nyalinya, terutama memantik daya juang ya Bun ya gitu ya, ya, memantik betul. keberanian ya itu Keberanian, yang betul Bu. Masya Allah luar biasa gitu. Nanti dulu. Dan itu satu hal yang luar biasa yang kemudian em, hanya dalam 1,5 tahun ya Bun ya, setahun lah gitu Oh, ya, setahun setahun. perjuangan kita. Ya, setahun perjuangan Bunda dan kemudian Arya sudah mulai menunjukkan apa namanya rasa berani, percaya pada dirinya gitu ya. Terutama sebetulnya yang lebih penting adalah kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Bunda itu yang lebih utama sebetulnya gitu ya. Dan em, di usia ini yang lebih utama mungkin karena kita belum benar-benar bisa melepas sebetulnya. Maksudnya bukan melepas itu dalam artian bukan ngekupan gitu ya, tapi lebih ke nongkrongin gitu. Nongkrongin, nungkulan gitunya. Nungkulan dia mau konsisten kan itu ya Bun ya. Mau Iya, konsisten gitu ya. Kita ngingetin, kita cerewetin gitu. Karena sebetulnya kalau di usia-usia ini kita juga nggak bisa langsung ujuk-ujuk misalnya. Dan dia teh udah gede, dan dia teh harusnya udah tahu, dan dia teh kan kan udah dikasih tahu kamu teh belajar ini. Sok we belajar mandiri. Sepertinya kalau kalau saya lihat ya, kenapa di Hayat pun gitu ya kayak anak-anak menjelajah kemanapun kayak ke kampus, ke pagar sih didampingin gitu ya. Didampingin tuh bukan karena mereka anak-anak yang nggak bisa apa-apa, tapi lebih ke masih kudu diingetin gitu, diingetin, di challenge gitu ya, ditongkrongin, nggak sekedar "Da, anaknya lagi pengen ini, ikut ya apa dibiarin gitu. Saya pikir powernya ada di kita sebagai orang dewasa di sekitar yang terus aja ngingetin gitu, yang terus aja ngaleukeunan gitu ya. iya. Akhirnya kan konsisten gitu kan. Mungkin kalau melihat bisnis nya Arya gitu ya, apaan sih kartu Pokemon gitu ya, Bobo Boy, Bun. kayak boboiboy boy gitu. Nah, memang ada ya anak Iya, yang suka boboiboy gitu kan, mungkin ibu-ibu kayak saya heeh, gitu ya, kayak bunda gitu. Emang ayah gitunya yang suka boboiboy gitu. iya. Ternyata kan itu peluang bisnis yang luar biasa gitu. Ternyata ada pasarnya. Nah, itu kan Ya, membaca betul. peluang itu eh, bukan sesuai dengan selera kita ya ternyata gitu. Mm-mm. Bisa jadi kan kayak saya ngasih ilustrasi ke anak-anak tuh kemarin gini. Misalnya nih Bunda jualan gamis misalnya. Bunda tuh senangnya warna-warna yang apa namanya yang eh Soft. lembut gitu ya, yang soft gitu ya, nggak suka yang genjreng. Tapi ternyata yang laku itu yang warna genjreng gitu, yang shining, shimmering gitu kan. Apakah Bunda tetap akan bertahan jualan gamis yang warnanya soft atau kira-kira yang genjreng? Itu logika sederhana aja gitu. Anak-anak menjawab, ya yang genjreng lah Bun. Iya, kenapa? Karena ternyata ada orang yang membutuhkan itu gitu. Jadi ketika bisnis itu berpikirnya hanya selera kita, ya nggak akan masuk gitu. Karena Allah itu menciptakan begitu banyak ragam yang membuat orang itu perlu menyiapkan pasar gitu. Nah, nextnya memang kita
akan challenge lagi bagaimana muda-mudi ini membangun usahanya selaras dengan lingkungan, selaras dengan misi gitu ya. Tapi ya dimulainya dengan apa yang disukai aja dulu. Nanti pun akan kepikiran, nah gitu Nah, ya itu seperti itu dimulai gitu. dari Jadi hobi ya Bun mudah-mudahan ya. ya betul gitu ya. Dan ternyata ya dengan apa yang dilakuin Arya ya luar biasa ya sudah sampai di level menghasilkan dengan Hasilnya. omset jutaan. Wow, gitu kan Iya, luar biasa banget ya Bun ya. betul. Keren banget Iya, bener gitu. Bun. Ini rata-rata tuh per bulan 2 juta sampai 2,5 juta omsetnya, Bun. Wih, Masya Masya Allah, Allah. Jadi keren. kaget kita juga pas ngecek 2 bulan pertama itu tiba-tiba udah 4,8 juta ciusan ini gitu. Padahal dari yang ibaratnya receh gitu ya Bun ya. Iya, betul, betul. Tapi itu Iya, justru keren jadi banget. makin semangat buat Arya buat ngembangin bisnisnya ternyata. Alhamdulillah ya. Oke, Masya Allah ya. Dan itu memang tidak bisa dimulai kalau kita nggak breaking cycle PD-nya gitu ya. Iya, Jadi betul. ketika soft skill-nya sudah terpantik, inisiatif, rasa percaya pada diri sendiri, keberanian, mau mencoba gitu ya, Nah, berhadapan dengan rasa takut, itu kan sebetulnya sesuatu betul yang nggak betul. nampak ya Bun ya, nggak bisa diukur gitu, nggak ada rapotnya tuh gitu. Iya betul. Ternyata itu memantik hal-hal positif lainnya yang kemudian menjadi sebuah karya gitu. Dan itu memang Hayat School dan Sekolah Kreatif Planner Muda itu kami benar-benar fokus banget dalam pengembangan konsep diri gitu ya. Begitu itunya kepantik, hal lainnya jadi kayak Merudul rantai gitu ya. rantai gitu ya kayak ngejus gitu ya gitu ya jadi nyala tuh semuanya gitu ya alhamdulillah itu satu kesyukuran banget dan pastinya juga tentunya dengan support yang luar biasa juga dari ayah bunda yang tadi mau nongkrongin gitu ya nggak Ongin. sepenuhnya dilepas gitu maksudnya kayak kan udah dikasih bukunya kan udah dikasih challenge-nya kan udah dikasih channel buat baca buku atau buat ketemu temen kalau nggak ditongkrongin kayaknya belum sih gitu ya kalau belum jadi benar-benar harus kerjasama antara eh, anak dengan orang tua gitu banyak ngobrol banyak discuss banyak ngasih feedback gitu seperti itu Betul. itu deh Bunda keren banget semangat ih Arya keren kapan aku ditraktir Nah iya, kita oh udah ya ditraktir, ya kita udah ditraktir apa Kak? Sate. kok Bunda dengar ceritanya doang ih. Ngumpet anaknya. Oh, nanti kita ketemu, aku tagih loh. Oke, Terima kasih Bunda. sama-sama Bu. Masya Allah, Terima luar. kasih, Bun. Terima kasih Kak Kladin. Sami-sami, Bun. Nah, ini juga ada nih, Bun. Ini eh, ayahnya Lintang kayaknya. Bukan Bunda kayaknya ya. Soalnya namanya Bapak Pradana Yoga. Katanya Lintangnya nggak ada, tapi kemarin tiba-tiba Lintang kok mau jual beli motor katanya. Apa terinspirasi dari kunjungan bisnis kemarin ya? Atau gimana? Nah, Bapak boleh sedikit cerita nggak Pak Ayah? Kenapa Lintang tiba-tiba terpantik pengen jual beli motor? Oh, ternyata udah. Sebentar, kita cek. Udah lewat. Udah, iya, udah live kayaknya. Tapi Masya Allah, Oke. Lintang juga ternyata udah mulai terpantik. Kalau tadi, eh kalau kata teman-temannya udah mirip ini, katanya engineer. Udah kayak anak engineer. Mudah-mudahan nanti Lintang bisa berbagi juga di sini. Ada kesempatan lain gitu. Oh, Lintang keren. Iya, Masya Allah. Teman-teman Hayatin, ada yang mau berbagi lagi? Penutup biasanya ini anak-anak Hayatin suka berkata-kata. Kata-kata hari ini gimana kata-kata hari ini? Ada pertanyaan dulu Kak. Nanti kita tutup dengan kata-kata terbaik sepanjang 2025. Insya Allah. Ya, insya Allah ya, Masya Allah. Boleh nih,
kakak-kakak, Mbak Ayah Bunda yang mau bertanya katanya menunggu pertanyaan anak-anak teh katanya. Mereka mah agresif, pengen ditanya. Iya. Iya, betul. Nggak ada takut-takutnya. Keren, kalian keren. Masya Allah ya. Masya Allah, keren-keren. Terima kasih banyak ya anak-anakku sudah bertumbuh melampaui diri sendiri. Dan Wih. ini satu poin penting, kita nggak khawatir ya ayah bunda ya. Mereka bakal jadi leader-leader yang sangat-sangat wise dan keren di masa depan. Karena sudah mau memimpin dirinya dengan baik gitu, Kak. Sudah 21.30 Kakak. Oh iya ya Allah, aku yang nggak lihat ya malah. Masya Allah. Nah, kayaknya nih sebelum kakak tutup, teman-teman boleh, oh nanti aja ya, setelah kakak tutup, nanti teman-teman kasih kata-kata hari ini. Itu biasanya Boleh, begitu, ya. Bun? Siap, udah ada ini. Apa? Oh, Pantun, udah ada, pantun. siap. Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan hari ini. Pak Syahril dan Bunda Sri sebagai coach kita hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan Sama-sama. eh, dan yang pastinya teman-teman lagi bikin nasi goreng sampai ini ya. Nasi gorengnya ditinggal dulu kayaknya buat hadir di acara ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mudah-mudahan kolaborasi seperti ini antara ayah bunda, teman-teman dan kita dari sekolah itu bisa terjalin lebih kuat lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan dilanjutkan nanti oleh kata-kata dari teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu Subhanakallahumma an la bihamdika. ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Silakan teman-teman sebelum ditutup dengan salam. Dengarkan baik-baik. Aska, silakan Aska. Ya, kami dari itu Udah nyala. Ya, siap, siap. Kedengeran nggak? Kedengaran. Ya udah kami dari Hayatin izin pamit undur diri. Jikalau ada waktu kita berjumpa di lain hari, bukan seperti dia yang pergi dan tak pernah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi Betul. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.